Ya, selamat siang sahabat trader. Jumpa lagi dengan saya Jailani dari PT Pelatihan Profit Internasional. Ya, kali ini saya akan coba membahas tentang fitur-fitur yang ada di MetaTrader 4 ya, sahabat trader ya. Ya, pada episode sebelumnya pernah kita membahas cara pengoperasian MetaTrader ya. Nah, sahabat trader bisa lihat di sini. Saya di sini menggunakan MetaTrader 4 dari PT Monex ya. Di sini sahabat trader bisa lihat bagaimana cara-cara yang harus kita lakukan dan fitur-fitur apa aja yang ada di Meta 4 ya, sahabat trader ya. Ya, di sini sahabat trader bisa lihat ya. Di sini ada ini namanya currency ya. Currency ini mata uang asing ya. Di sini ada Euro USD, USD, JPY, Sterling USD sama USD CHF. Di sini banyak sekali currency mata uang untuk melakukan suatu transaksi ya, sahabat trader ya. Nah, di sini sahabat trader bisa lihat di sini ada harga bid ya. Harga bid ini biasanya itu berlaku untuk posisi sell, sedangkan harga as ini berlaku untuk posisi buy. Nah, sahabat trader juga bisa lihat di sini ada perbedaan harga. Nah, perbedaan harga ini biasanya disebut dengan spread ya. Nah, spread ini kenapa terjadi selisih harga? Karena dalam pengambilan posisi itu biasanya harganya itu berbeda. Jadi antara harga sell dan harga buy itu mengalami selisih ya. Jadi tergantung dari trading rules ataupun dari perjanjian pada awalnya, sahabat trader. Jadi setiap broker itu memiliki trading rules macam-macam ya, berbeda-beda ya. Ada yang dia memiliki spread, misalkan untuk forex biasanya ada yang memakai 3 poin, ada yang memakai 5 poin, ataupun ada yang memakai 10 poin. Itu dalam kondisi market normal. Apabila dalam kondisi market mengalami hectic atau yang disebut dengan apa namanya pergerakan yang di luar luar kebiasaan ya, misalkan dipengaruhi biasanya oleh faktor, misalkan faktor keamanan, terus faktor misalkan ada teroris, terus bermacam-macam lagi. Jadi ibaratnya itu kalau misalkan dalam kondisi etik itu pergerakannya itu spreadnya itu berubah, sahabat trader. Bisa dia mengalami perubahan kira-kira bisa 100 poin spread, bisa juga 300 poin. Jadi tergantung kondisi market. Itu sahabat trader. Nah, ini saya sudah jelaskan ya. Di sini sudah ada yang dinamakan spread, itu perbedaan ataupun selisih harga antara harga sell ataupun harga buy. Nah, setelah ini kita mengetahui harga spread, untuk fitur selanjutnya yaitu sahabat trader bisa lihat di sini kita untuk cara cara membuat grafik ataupun membuat chart ya, bisa ya. Ini caranya tinggal sahabat trader klik kanan aja, tinggal pilihin kemari aja ya. Nah, di sini nanti akan mengalami perubahan. Nah, untuk selanjutnya tinggal sahabat trader klik aja di sini. Tinggal sahabat trader mau yang mana nanti dikumpulkan di sini. Di sini kita bisa lihat contohnya seperti ini. Dan di sini sahabat trader bisa bisa membuat chart itu 8 currency ya, misalkan euro, dolar yen, sterling, swiss, sama aussie, sama XAU, USD ya. Nah, untuk time frame sendiri sahabat trader juga bisa merubahnya. Di sini kebetulan kita pakai time frame M30 ya. Time frame itu adalah waktu. Jadi waktu transaksi ataupun waktu chart yang digunakan dalam kita memantau grafik, baik itu keadaan naik ataupun keadaan turun gitu loh. Jadi sahabat trader bisa memantau. Jadi misalkan kita memakai M30, berarti itu setiap 30 menit sekali nanti terjadi perubahan grafik gitu loh. Jadi setelah ada 30 menit sudah terlewati, maka nanti akan ada grafik terbaru gitu loh, sahabat trader. Dan cara ngerubahnya itu gampang, sahabat trader. Sahabat trader tinggal ke chart. Di chart tinggal dirubah time frame-nya aja. Di sini ada 5 menit, tinggal rubah. Di sini otomatis akan berubah menjadi 5 menit. Begitu pula sebaliknya, jika sahabat trader mau yang 15 menit bisa dirubah menjadi 15 menit. Ya, tergantung sahabat trader lah maunya yang mana gitu loh. Nah, setelah ibaratnya sahabat trader sudah mengetahui cara merubah time frame, sahabat trader juga bisa merubah grafik ini sesuai kemauan dari sahabat trader sendiri. Misalkan sahabat trader mau ibaratnya pakai candlestick ya, tinggal ini aja ininya digedein. Nah, di sini sahabat trader bisa ngelihat ya. Di sini kita bisa melihat cara mengetahui pergerakan market dalam keadaan naik ataupun keadaan turun, yaitu dengan cara melihat candlestick yang berwarna hijau ya. Nah, untuk yang ini adalah dia posisi low ya. Nah, kalau misalkan di posisi ini dia berarti ada open posisi. Open posisi ini buy. Nah, di atas ini adalah harga
close, biasanya harga close sahabat trader. Nah, di sini harga high-nya ya. Jadi sahabat trader bisa memakai candlestick ini untuk mengetahui kondisi market apabila mengalami kenaikan, yaitu dengan berwarna hijau ya. Jadi sahabat trader bisa ini nih, bisa menganalisa, oh kalau misalkan warna seperti ini berarti market mengalami kenaikan ya. Nah, apabila berwarna merah seperti ini, itu biasanya dia mengalami penurunan ataupun mengalami apa namanya eh, pelemahan ya. Misalkan seperti ini, misalkan nih sahabat trader di sini dia buka open posisi sell misalkan di sini ya, dan ini harga marketnya akan mengalami penurunan. Nah, jadi dengan apa namanya, dengan sahabat trader melihat contoh candlestick seperti ini, sahabat trader bisa melihat kondisi pasar saat ini gitu loh. Nah, untuk yang saat ini mengalami penurunan sahabat trader karena dia candlesticknya berwarna merah ya. Di sini sahabat trader bisa lihat, di sini kita memakai time frame M15. Jadi kalau misalkan untuk 15 menit pertama dia mengalami penurunan, nanti kalau misalkan sudah selesai sampai 15 menit berikutnya, dia nanti akan membuat grafik baru ataupun candlestick baru. Di sini nanti dia akan berubah. Jadi ini bisa dilihat sahabat trader. Dan untuk cara mengetahui analisa yang lainnya juga bisa sahabat trader dengan cara misalkan nih sahabat trader mempunyai analisis fundamental. Analisis fundamental itu ialah analisis yang berdasarkan pada apa namanya, pada ekonomi suatu negara ya. Misalkan gini, sahabat trader mau trading euro. Euro ini kan terhadap USD ya, dolar Amerika ya. Jadi bisa juga sahabat trader bisa bisa apa namanya, bisa menganalisis misalkan dari segi kondisi ekonominya, kondisi ekonomi negara Eropa seperti apa. Misalkan kondisi ekonomi negara Eropa itu mengalami pelemahan, berarti berarti kita bisa mengambil posisi sell. Sedangkan bila misalkan kondisi negara Amerika nih mengalami perkembangan gitu loh, berarti kan buy kan ya. Bisa juga seperti itu, bisa juga dari nilai tukar mata uang tersebut. Misalkan nilai tukar mata uang Eropa mengalami kenaikan ya, berarti bisa diambil posisi buy. Sedangkan misalkan harga kenaikan mata uang Amerika mengalami penurunan, berarti sell. Nah, berarti kalau misalkan seperti ini, sahabat trader bisa mengambil posisi buy gitu loh sahabat trader. Itu analisa yang pertama ya. Yang analisa yang kedua itu juga bisa menggunakan analisa teknikal. Analisa teknikalnya seperti apa? Nah, yang ini yang sudah saya jelaskan dari sini ya. Jadi sahabat trader bisa melihat perkembangan market. Kalau misalkan market dalam posisi ke atas, itu namanya uptrend ya. Berarti sahabat trader bisa mengikuti kondisi market yang sedang berjalan. Misalkan uptrendnya dia mengalami peningkatan, berarti sahabat trader bisa mengambil posisi buy. Dan apabila sebaliknya mengalami downtrend, berarti sahabat trader bisa mengambil posisi sell. Pokoknya tergantung dari market yang ada saat ini sahabat trader. Jadi sahabat trader bisa melakukan analisis berdasarkan uptrend dan berdasarkan downtrend. Jadi sahabat trader juga harus memantau kondisi market saat ini mengalami uptrend ataupun downtrend sahabat trader. Terus juga bisa melalui sentimen pasar. Maksudnya gini, sentimen pasar misalkan nih sahabat trader, dalam dunia forex itu kan banyak sekali broker-broker ya. Jadi dalam setiap broker itu ada yang mengambil posisi itu berlawanan. Nah, dari situ sahabat trader bisa bisa memantau presentasi berapa persen gitu loh. Misalkan begini, misalkan sahabat trader mengambil posisi pada mata uang GBP USD. Sahabat trader ingin melakukan open posisi. Caranya gimana? Caranya sahabat trader bisa melihat posisi sell itu posisi sell yang diambil oleh broker-broker lain itu berapa persen. Misalkan taruhlah contohnya posisi sell yang diambil oleh broker lain 31%, sedangkan posisi buy yang diambil oleh broker lain 69%. Nah, berarti sahabat trader bisa menganalisa, oh ternyata yang mengambil posisi buy itu lebih besar daripada yang mengambil posisi sell. Nah, dengan sentimen pasar itu sahabat trader bisa mengambil posisi buy berarti. Gitu loh. Jadi kita melihat jumlah ataupun posisi yang lebih banyak gitu loh dalam mengambil suatu open posisi. Bisa juga seperti itu sahabat trader. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya sahabat trader juga bisa merubah chart. Chart ini juga bisa digunakan dalam mengambil suatu posisi ya sahabat trader ya. Selain analisis yang tadi saya sampaikan ke sahabat trader ya. Bisa juga nih sahabat trader nih. Jadi ibaratnya cara mengubahnya tinggal ke sini saja. Kalau enggak ini tinggal sahabat trader lebih mudah sih pakai ini sahabat trader, candlestick ini ya. Karena kalau candlestick ini kebanyakan digunakan
bagi para sahabat trader yang masih awam gitu loh. Jadi dia tahu kalau ini kan lebih spesifik ya. Spesifiknya maksudnya kalau misalkan dia berwarna merah berarti mengambil posisi sell, kalau berwarna hijau berarti dia mengambil posisi buy. Jadi tergantung ya, tergantung pergerakan market seperti apa. Contohnya seperti ini. Nih, pada mata uang AUD USD dia mengalami penurunan, bisa digambarkan dengan candlestick berwarna merah seperti ini ya. Nah, sahabat trader juga bisa nih ngikutin nih, karena dia mengalami downtrend saat ini ya. Jadi sahabat trader bisa mengambil posisi sell sekarang ini. Nah, inilah sahabat trader. Nah, selain untuk mengambilan posisi seperti ini, analisa juga kita harus memahami dalam pengambilan posisi itu kita juga harus berpatokan pada analisa kita sendiri. Misalkan begini, kita mau mengambil suatu open posisi, jadi kita harus harus mempunyai analisanya kita bisa dengan ibaratnya mengetahui harga-harga, misalkan harga apa, misalkan harga penutupan dari Dow Jones, terus harga penutupan dari Nasdaq, dari S&P 500, dan juga dari harga minyak ya atau oil ya. Jadi sahabat trader juga bisa menganalisa dari penutupan harga gitu loh, harga dunia gitu loh. Biasanya sih itu mempengaruhi pergerakan market pasar saat terjadi pembukaan gitu loh sahabat trader. Nah, dalam melakukan pengambilan open posisi, sahabat trader juga harus tahu juga ini pengambilannya seperti apa. Jangan sampai ibaratnya kita salah posisi. Karena apabila kita mengalami salah posisi, akibatnya sahabat trader bisa tahu sendiri ya. Harusnya kita udah menganalisa harga yang kita ambil itu sell. Tetapi ada semacam wah kayaknya enggak nih, masih ragu-ragu. Nah, apabila dalam melakukan open posisi sahabat trader masih ragu-ragu, sahabat trader bisa juga nih ibaratnya melakukan pemasangan limit gitu loh. Jadi sahabat trader harus bisa menganalisa lagi sehingga apabila harga yang sahabat trader ambil itu dapat menghasilkan profit gitu loh, dapat menghasilkan keuntungan. Apabila masih ragu-ragu sebaiknya sahabat trader pasang limit aja gitu loh. Nah, dengan pemasangan limit ini sahabat trader bisa mempunyai keyakinan, oh saya pasang limit aja lah, ibaratnya buat jaga-jaga. Misalkan begini, contohnya begini ya, sahabat trader waduh ini harga bingung nih dalam menentukan open posisi dan berkeyakinan wah ini harga naik pasti dalam posisi nanti di atas, itu kemungkinan setelah pemasangan limit di atas tiba-tiba harga turun. Sahabat trader punya analisa itu bisa dengan pemasangan limit sahabat trader. Itulah sebelum ibaratnya gini loh, sebelum melakukan open posisi sahabat trader itu benar-benar harus menganalisa dulu kondisi pasar mau kemana gitu loh. Jadi harus ada analisis terlebih dahulu gitu loh. Jangan ibaratnya mengambil posisi tanpa ada analisis karena berbahaya sahabat trader. Nah, kebetulan di PTPP ini juga kita menyediakan signal forex ya. Jadi bagi sahabat trader yang masih ragu-ragu dalam menentukan open posisi bisa juga membuka website kami di www.pelatihanprofitinternasional. Di sana kita menyediakan kayak semacam misalkan sahabat trader mau ibaratnya membutuhkan panduan dalam melakukan open posisi. Di PT Pelatihan Profit Internasional itu ada namanya signal forex dan juga signal saham. Misalkan sahabat trader ingin berlangganan, bisa kunjungi website kami di www.pelatihaninternasional. Di sana nanti ada online marketing kami nih yang bernama Pak Ade dan Mbak Dewi. Di situ sahabat trader bisa bertanya-tanya bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana cara berlangganannya, dan bagaimana cara cara mengetahui signal forex itu kerjanya bagaimana gitu loh. Dan juga apabila sahabat trader bisa berlangganan juga sahabat trader bisa request gitu loh. Request misalkan saya ingin trading misalkan mata uang AUSI. Ini kira-kira posisi yang diambil apa ini? Nah, nanti dari tim kami, tim riset analis akan coba menganalisis kondisi market AUSI USD apa yang harus sahabat trader ambil posisinya gitu loh. Karena kita tim riset analis itu mempunyai analisa tersendiri ya. Jadi kita menganalisa berdasarkan kondisi market gitu loh. Dan kebetulan sudah banyak klien-klien kita yang menggunakan signal forex gitu loh sahabat trader. Jadi kalau misalkan sahabat trader yang masih awam bisa untuk berlangganan di PT Pelatihan Profit Internasional, bisa berlangganan misalkan signal forex. Di situ kita ada masa-masa, ada tenornya, ada yang sebulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Jadi tergantung sahabat trader maunya yang mana gitu loh. Dan di situ juga sahabat trader juga kami berikan support.
berikan support berupa ibaratnya pemasangan ataupun untuk membuka open posisi sehingga dapat menghasilkan profit yang sebesar-besarnya sahabat trader. Nah, kita balik ke video ini ya. Nah, setelah melakukan open posisi, sahabat trader juga harus paham nih. Setelah melakukan open posisi, sahabat trader sebaiknya melakukan ataupun memasang take profit. Karena take profit itu digunakan apabila sahabat trader mempunyai kendala lah. Misalkan sahabat trader ada keperluan di luar, itu bisa untuk pemasangan take profit. Take profit itu tujuannya adalah apabila take profit itu telah menyentuh ataupun melewati harga yang telah dipesan, itu akan secara otomatis posisi sahabat trader akan dilikuidasi gitu loh. Selain memasang take profit juga sahabat trader bisa memasang juga namanya stop loss. Kenapa stop loss itu harus dipasang? Karena untuk mengurangi kerugian. Jadi apabila sahabat trader dalam mengambil suatu posisi mengalami ibaratnya kesalahan dalam menganalisa market, sahabat trader bisa memasang stop loss. Jadi ibaratnya kerugian itu jangan sampai lebih dalam gitu loh. Karena dengan kerugian yang lebih dalam nanti akan membuat sahabat trader bisa saja terkena yang namanya itu margin call gitu loh. Karena margin call itu ibaratnya gimana ya? Margin call itu sangat paling dibenci oleh para trader. Karena apabila sahabat trader telah menyentuh namanya margin call, itu sahabat trader sudah tidak bisa lagi melakukan open posisi karena equity sahabat trader itu sudah tidak cukup. Ya mau nggak mau sahabat trader harus melakukan deposit gitu loh, agar sahabat trader bisa melakukan open posisi kembali. Makanya itu hal yang paling dibenci oleh para trader itu adalah margin call. Makanya dalam mengambil suatu posisi sahabat trader itu harus berdasarkan analisa dulu. Setelah berdasarkan analisa yang kuat, sahabat trader bisa melakukan pemasangan take profit ataupun pemasangan stop loss. Jadi kalau stop loss itu untuk berjaga-jaga gitu loh sahabat trader. Jadi untuk meminimalisasi kerugian gitu loh sahabat trader. Itulah gunanya mengapa adanya stop loss gitu loh ataupun stop order. Nah, setelah membahas itu sahabat trader juga juga bisa sahabat trader bisa melihat ya pergerakan pasar juga. Sahabat trader juga bisa melihat juga dari misalkan dari yang tadi saya sebutkan sebelumnya, berdasarkan candlestick sahabat trader bisa melihat tuh. Jadi posisinya apabila market mengalami uptrend, bisa juga sahabat trader mengikuti. Oh, ini uptrendnya lagi naik, sahabat trader bisa mengikuti. Berarti posisi yang sahabat trader itu berarti posisi buy gitu sahabat trader. Jadi sebenarnya sih banyak sekali analisa-analisa yang dapat digunakan sahabat trader dalam melakukan open posisi, baik itu posisi buy ataupun posisi sell ya. Jadi tergantung kondisi market saat ini sahabat trader. Ya demikian video yang saya buat. Mudah-mudahan dapat berguna bagi sahabat trader yang masih awam dalam melakukan open posisi sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang besar ya, ataupun profit yang besar ya sahabat trader ya. Apabila sahabat trader menyukai video saya, silakan di like. Apabila ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa di subscribe, karena dengan sahabat trader mensubscribe, apabila nanti ada video terbaru dari saya, nanti akan ada pemberitahuan ataupun notifikasi ke YouTube sahabat trader ya. Dan jangan lupa di share ke media-media sosial, karena dengan men-share ke media-media sosial ini dampaknya sangat luas ya, sehingga bagi sahabat trader yang masih awam yang belum mengetahui cara menganalisa market, dengan adanya video ini bisa menganalisa market. Oh, ternyata menganalisa marketnya seperti ini, bisa juga sahabat trader. Dan jangan lupa di share ke media-media sosial seperti Instagram, Kaskus, Facebook, Twitter ya. Mudah-mudahan video ini dapat berguna bagi sahabat trader yang sedang melakukan trading, terutama bagi para pemula, sehingga dapat menghasilkan keuntungan ataupun profit yang sebesar-besarnya. Salam withdrawal.